Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Yeay, senangnya dapat berjumpa kembali dengan kalian. Kali ini aku akan membahas tentang konsep desain dan komunikasi. Sebelumnya, kita masuk ke kelas terlebih dahulu ya. Nah, kita masuk pada materi yang pertama. Pengertian desain pesan. Desain pesan ialah perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan itu sendiri. Desain pesan dalam kawasan teknologi pendidikan 1994 masuk ke dalam kawasan desain. Kawasan desain mencakup desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajar. Dalam proses pembelajaran, terkadang ada peserta didik merasa bosan yang berujung pada kemandekan pengetahuan dan melemahnya motivasi belajar. Untuk itu, penting pula diketahui tentang teori pemrosesan informasi karena pesan merupakan bentuk informasi. Teori pemrosesan informasi menyatakan bahwa dalam penyampaian informasi berbentuk bahan tertulis, bunyi, visual, sentuhan, dan lain-lain. Gigny dalam DAR 1999 mengemukakan 3 bentuk penyajian informasi, yaitu proposisi, produksi, dan gambaran mental. Pengertian dari proposisi ialah proposisi gunakan untuk menyajikan pengetahuan deklaratif. Contoh dari proposisi ini yaitu seperti langkah-langkah menghidupkan komputer. Yang pertama, aktifkan staffel, 2 tekan power pada CPU, dan 3 tekan power pada monitor. Pengertian dari produksi ialah produksi diperlukan untuk menyajikan pengetahuan prosedural. Contoh dari produksi ini yaitu jika suatu benda berdimensi 2 mempunyai 3 sisi dan bentuknya tertutup, maka bentuk itu ialah segitiga. Selanjutnya adalah pengertian dari gambaran mental. Gambaran mental merupakan penyajian analog. Contoh dari gambaran mental ini ialah penggunaan gambaran mental untuk menyajikan informasi baru cenderung dapat menolong orang untuk mengingatnya. 2. Hakikat komunikasi. Proses komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dapat menyangkut banyak hal, yaitu bahasa, verbal, diskusi, media massa, kode, body language, dan tulisan. Sekarang kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu jenis-jenis komunikasi. Komunikasi verbal adalah jenis komunikasi yang lebih banyak mengandalkan indera pendengaran dalam menerima pesan, dan komunikasi nonverbal lebih banyak menanggapinya sebagai komunikasi visual melalui tulisan ataupun mimik wajah dan juga bisa gerakan tangan. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya bahas ialah desain pesan adalah perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan itu sendiri. Dalam membuat desain pesan, perlu adanya teori pemrosesan. Dalam penyajian ada 3 bentuk penyajian, yaitu proposisi, produksi, dan gambaran mental. Hakikat komunikasi itu sendiri ialah proses penyampaian pesan dari sumber pesan. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari meliputi bahasa, verbal, diskusi, media massa, kode, body language, dan tulisan. Jenis komunikasi dibagi 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Terima kasih banyak telah menonton materi tentang konsep desain dan komunikasi. Sampai jumpa di materi selanjutnya.